Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melakukan Google Meet ya, meskipun di sela-sela capek-capek kita alhamdulillah masih bisa melakukan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba membagikan ya, berbagi pengetahuan saya tentang alur tujuan pembelajaran. Namun sebelum kita mulai sesinya, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita harapkan dari kegiatan ini diijabah oleh Allah. Berdoa, silakan. Selesai. Bapak Ibu mungkin ada yang bisa membantu saya memberikan ice breaking yang menarik. Mungkin ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin kita buka saja. Oh iya, iya, silakan Ibu. Monggo. Ya. Kita menyebutkan Bu Amro. Halo Bu Amro. Nggih. Halo Bu Ayatun. Iya Bu, dengar Bu. Iya kedengaran. Iya kedengaran, suara saya kedengaran Bu Amro. Nggih kedengaran Bu. Kedengaran Bu. Kedengaran. Terima kasih. Kita ice breaking dulu ya. Iya. Lebih awet ya. Ya. Sebutkan nama hewan. Nanti huruf awal akhiran dari hewan yang saya sebutkan disebutkan yang saya tunjuk. Yang saya tunjuk menyebutkan nama hewan selanjutnya. Ya. Misalnya. Melanjutkan nih. Ya, melanjutkan. Kelinci. Nama apa Bu? Tidak kedengaran Bu. Melanjutkan nama hewan dari huruf akhir. Kalau contohnya misalnya kelinci, berarti akhirannya i. Nanti saya tunjuk satu orang teman yang bisa menyebutkan nama hewan yang awalannya i. Jerapah. Akhirannya a saja, bukan h ya. A. Nggih. Hayatun. Nggih Bu. Harimau. 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 Oke. Harimau. Siapa? Siapa yang Hayatun tunjuk selanjutnya? Ya, akhir huruf H saya tunjuk Pak Samsul. Langsung Ya. AU. Harimau tadi ya. Ya. U ya Pak. Harimau berarti ular. ular. Ya. Ular ya. Ular ya. Ya. Betul, Saya lempar ke Bu Amroh. Iya, ular. R apa ya? R. R. Rubah. Oh ya, rubah. Nggih. Rubah. Rubah akhirannya H. Monggo Bu Hayatun lagi. Berarti lagi. akhirnya abu ya. Lagi. Ayam. H Bu. Rubah. Oh ha. Nggih. Hiu. Rubah. H. Hiu. Oh ya. Ya, sudah cukup gitu. Oke. Kita lanjut ke sesi kita. Saya izin share screen. Nggih. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun. Alhamdulillah ya.
Jadi ya, yang unit yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, ini ada pertanyaan, ya. Bagaimana Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran pada kurikulum sebelumnya? Monggo. Bagaimana Bapak Ibu Mungkin menyusun saya? kurikulum? Saya, Ya, Pak. silakan. Ya, silakan Bu Amro. Saya nggih, mungkin sebelumnya ini nggih, melihat KD. Jadi nanti ya, benar KD-nya sekali. kita lihat, terus nanti kita jabarkan ketujuannya yang ini termuat ada aspek ABCD tadi, yaitu audience, behavior, sama condition, sama degree-nya. Ngoten. Ya, Nanti baru ya. bisa ke langkah pembelajarannya. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Saya sependapat dengan Bu Amroh. Mungkin ada yang lain mungkin. Monggo. Jadi tujuan pembelajaran diambil dari kompetensi dasar yang akan kita kompetensi dasar yang sudah kita tuliskan. Jadi intinya tujuan itu untuk mencapai kompetensi. Ya. Jadi memang ya ada sedikit perbedaan dengan kurikulum sekolah penggerak. Mari kita lihat kira-kira perbedaannya di mana. Jadi, nah, pada kurikulum sebelumnya benar yang dikatakan tadi oleh Bu Amro dan Bu Rohmatul bahwa tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013 itu berbasis pada kompetensi dasar, namun di kurikulum sekolah penggerak ini sudah diganti menjadi capaian pembelajaran. Kenapa kok diganti? Diganti menjadi capaian pembelajaran ini menurut ahlinya, ini katanya dengan capaian pembelajaran ini lebih fleksibel karena nantinya bisa disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak itu sendiri. Nah, namun syukurnya ya kita capaian pembelajaran itu tidak harus menyusun sendiri, tapi capaian pembelajaran itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita tinggal memakai saja. Nah, barulah setelah kita menelaah capaian pembelajaran ini, barulah nanti kita bisa menyusun alur dan tujuan pembelajaran. Ya. Nah, seperti apa tujuan pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak itu? Jadi tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum sekolah penggerak itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran disusun secara kronologis. Nah, kemudian di rumusan tujuan pembelajaran ini tidak hanya mencakup kognitif saja, jadi juga mencakup kecakapan hidup dan profil pelajar Pancasila. Jadi bedanya itu. Jadi kalau di K13 sebelumnya mungkin Bapak Ibu ada KI3, ada KI4, terkotak-kotak mungkin. Jadi penilaian sikap dan penilaian pengetahuannya itu ada berbeda ya, dibedakan. Tapi di kurikulum sekolah penggerak ini menjadi 1. Jadi sudah menjadi 1 antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sendiri, kalau sebelumnya di K13 itu tadi yang disebutkan oleh Bu Amroh memuat ABCD. ABCD itu audience, behavior, condition, dan degree. Tapi di kurikulum sekolah penggerak ini memuat 3 komponen utama. Yang pertama yaitu kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Jadi bentuknya nanti bisa abstrak, bisa konkret, yang menunjukkan siswa tersebut telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk mengamati ini bisa menggunakan kata kerja operasional yang mengacu pada ranah Bloom yang sudah disempurnakan oleh Cradwell. Jadi,
Ini sama sebenarnya dengan K13. Jadi kita menggunakan acuan utamanya adalah ranah Bloom yang mungkin ada C1, C2, C3 dan sampai C6 ya. Nah, kemudian yang kedua konten. Konten adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di satu unit pembelajaran. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di satu unit pembelajaran? Ya, jadi misalnya ya namanya konten ini dapat kita sebut juga seperti materi pembelajaran lah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, aspek yang terakhir adalah variasi. Nah, variasi ini yang masih belum ada di tujuan di K13. Kalau di K13 kita ya hanya ada satu kata kerja operasional, tapi di kurikulum sekolah penggerak ini bisa nanti ada 2 kata kerja operasional. Jadi karena variasi ini lebih kepada sebuah keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Biasanya dikaitkan berpikir kritis, berpikir kreatif, atau berpikir tingkat tinggi. Nah, ini seperti mengevaluasi, analisis, memprediksi. Ini merupakan evaluasi ini C5 sudah ya. Analisis ini C4. Jadi ya, memprediksi ini termasuk sudah masuk ke C6 dan menciptakan ini apalagi sudah masuk C6. Jadi lebih kepada ranah Bloom di C6. Mungkin mudahnya seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan ya yang baru-baru ini ya ada yang disebut dengan high order thinking skill. Jadi HOTS ya. Jadi nah, contoh kalimatnya adalah menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Nah, ini bisa kita lihat di sini, menganalisa ini merupakan aspek keterampilannya, ya, aspek kompetensinya. Kemudian menarik kesimpulan ini, karena menarik kesimpulan ini lebih ya, lebih membuat siswa berpikir. Ya, ini namanya berpikir kritis, sudah masuk kepada variasinya ya. Nah, di sini disebutkan penyebab-penyebab utamanya. Nah, ya. Contoh lebih jelasnya seperti ini ya. Contoh tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek yang telah dijelaskan ya. Yang pertama, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, ya. Jadi menjelaskan ini masuk pada kompetensi. Kemudian hukum Newton ini masuk di ranah konten, kemudian menggunakan kata-kata sendiri ini masuk di ranah variasi. Ya, jadi ini ya keterangannya di sini ada kompetensi yang berwarna ini ya. Nah, dari sini Bapak Ibu mungkin punya sudah gambaran perbedaan dari tujuan pembelajaran antara kurikulum 2013 dan kurikulum sekolah penggerak. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan kira-kira perbedaannya di mana saja. Iya Pak, saya kurikulum. Untuk kurikulum 2013 itu urutan taksonomi Bloom KKU-nya Ya. itu di awal dan diakhiri dengan pendidikan karakternya. Ya. Itu perbedaannya. Kalau untuk kurikulum sekolah penggerak PSD itu taksonomi Bloom atau KKU-nya itu satu alur tujuan pembelajaran bisa mencakup 3 aspek. Ya. Seperti itu kalau nggak salah, iya Pak? Ya, benar Bu, benar Bu. Saya sependapat dengan Bu Rohman. Mungkin yang lainnya bisa menambahi. Saya mau bertanya Pak. Ya, silakan.
nggih. Untuk menentukan tujuan pembelajaran itu sendiri nggih. Kalau Ya. di K13 itu kan ABCD nggih. Kalau sekarang itu Ya. kan ada 3 aspek. Pertanyaan Ya. saya berarti ini nggih, audiensnya itu tidak perlu dimunculkan lagi nggih. Langsung Iya, ke boleh. Ya. 3 aspek Ya. itu lagi nggih. Ya. Ya, jadi bukan tidak boleh, tapi boleh tidak dimunculkan. Jadi ya lebih kepada kita kan aspeknya sudah merdeka belajar. Jadi ya kita juga merdeka untuk memunculkan ya itu. Jadi tidak harus kita memunculkan audiensnya. Ya. Nggih. Ya. Saya mau bertanya, Pak. Berarti Iya, iya, iya. Pak ya. Silakan. Ya. Kamu sudah? Ya. Silakan. Monggo. Pak, saya mau bertanya untuk Iya, silakan. KKU itu kan ada C1 Iya. sampai dengan C6. Ya. Dalam pembuatan alur tujuan pembelajaran kan harus diurutan. Misalnya kita ambil C1, C3, C4, atau bolehkah kita ambil dari C3, C1, C2 secara acak, boleh nggak seperti itu? Boleh. Tentu saja boleh itu, Bu. Jadi kita dalam menentukan KKO kita sesuaikan dengan siswa kita. Nah, tadi kan memang sebelum menentukan tujuan pembelajaran kita memang mestinya melakukan asesmen diagnostik untuk menentukan itu. Jadi asesmen diagnostik sendiri itu nanti terbagi dua. Ada asesmen diagnostik non kognitif dan juga ada yang kognitif. Jadi mungkin ini ya untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi, kita bisa menggunakan asesmen kognitifnya. Namun jika kita menginginkan ya seperti masukan tentang gaya belajar, kemudian kemampuan siswa, ya dan lain-lain mungkin ya seperti misalnya latar belakang di rumah peserta didik, ya keluarganya dan sebagainya, itu bisa menggunakan asesmen non kognitif. Nah, dari situ kita nanti bisa menentukan kelas kita, termasuk siswa kita, itu gaya belajarnya apa. Jadi, nah, dari masukan tentang gaya belajar tersebut, nanti kita tentunya bisa memilih pembelajaran yang lebih tepat kepada siswa. Jadi, seperti itu. Nah, dengan masukan ya atau feedback seperti itu, nanti kita bisa menentukan pembelajaran yang tepat bagi siswa-siswa kita. Jadi seperti itu. Berarti memang prinsipnya merdeka belajar ya, Pak ya. Jadi iya. KKU termasuk tujuannya. Terima kasih, Pak. Ya, tidak harus berurutan. Nah, ya tidak harus. Tapi kalau saya amati ya, ini bukan kalau dasar pastinya saya tidak tahu, tapi ketika saya amati memang itu rata-rata di kompetensi itu ada di level kognitif 1, 2, 3. Ya, jadi di kompetensi. Nah, kemudian di variasi biasanya yang berkaitan dengan berpikir kritis, kreatif, yang biasanya kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila, itu biasanya C3 ke atas. Ya, sesuai dengan kalau kita kaitkan dengan HOT ya, yang sekarang itu masuk pada MOD ya. Ya, jadi middle ya. Order thinking skill ya. Ke atas itu ya. Mungkin seperti itu. Ya, Pak, sudah jelas. Ya, mungkin ada yang lain lagi? Ini Pak ya, Pak Aman, saya mau bertanya dan membagi pengalaman. Iya. Saya ini kan kedengaran, Pak. Iya, terdengar, Bu, Ya. terdengar jelas. Iya. Nggih, Di sekolah saya itu kan ya di pedesaan. Setelah mendengar keterangan tentang alur tujuan di situ dengan
juga keterangan dari Bu Amro, juga Bu Rahmatul. Di sekolah saya itu siswa kelas 4 itu Pak, ada yang belum bisa baca. Sudah tidak mendengar ya keterangan tentang KKO, terus bicara itu hambatan. Bagaimana Pak ya solusinya itu? Jadi kan memang seperti itu Bu. Sebelum kita menentukan tujuan kita, memang kita harus melakukan tes diagnostik tadi. Jadi dari tes diagnostik itu kita bisa menentukan, oh level siswa saya seperti ini, berarti saya tujuannya harus seperti ini. Jadi jangan kita mungkin ya karena siswa kita levelnya ini ya kita buat tujuan yang terlalu tinggi, nanti tidak akan mudah bisa tercapai ya. Jadi harus sesuai dengan level kemampuan siswa kita. Ya. Jadi ya istilahnya itu pendidikan yang berpusat pada siswa katanya kan gitu. Iya. Ya Pak, makasih banyak Pak. Iya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Nah, kalau tidak ada, mungkin Halo. Oke, Bu Amro, Pak Samson terpental. Pak Sam. Iya. Oh, Pak Samsul terpental ini, Bu. Iya. Takutnya saya yang ini tidak mengikuti. Pak Samson baru masuk. Iya, Pak Samsul muncul lagi ya. Tadi bermasalah Pak, jadi try reconnecting terus. Ya. Terekod Pak, sudah terekod. Iya. Ya, tidak tahu juga. Ini ya tadi bermasalah beberapa kali. Jadi bisa saya simpulkan tadi ya. Jadi dalam membuat tujuan pembelajaran kita acuannya adalah 3 aspek tadi. Jadi ada kompetensi yang saya sebutkan tadi, mungkin bisa ya kalau kita hubungkan dengan level kognitif belum ada di C1 sampai C3. Kemudian ada konten itu isinya materi pembelajaran itu sendiri, dan yang terakhir adalah variasi yang mungkin nanti bisa level C3 ke atas. Jadi mungkin itu. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan atau perlu disampaikan? Jika sudah tidak ada, mungkin saya akhiri pertemuan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti linknya saya bagikan ya, biasanya tidak langsung masuk tuh. Jadi nanti mungkin nunggu 1 jam atau 1,5 jam, nanti saya bagikan linknya. Ya Pak. Oke, saya bagikan di grup kecil ya, saya bagikan di grup kecil nanti. Oke. Oke, mungkin bisa sudah linking ya, bisa istirahat dulu. Nanti kalau saya tanya-tanya jangan bosan ya Pak Samsul. Iya. Terima kasih. Main Bu, kebawayan Bu. Ya. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Waalaikumsalam.
keluar. Ya, iya. Yang sudah keluar. Oke. Ya. Iya.